Sahabat Tibial Wahab, video kali ini adalah sebuah video pembelajaran di mana dari video ini dapat kita ambil hikmah bagaimana cara menghadapi oknum penipu ketika Anda mendapatkan telepon-telepon yang bertujuan untuk menipu Anda atau memeras Anda, sehingga Anda bisa mengatasinya, mengalahkan opini-opini dari si penipu itu untuk mengalahkan supaya Anda tidak sampai tertipu. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Allah dimanapun Anda berada. Kembali ketemu dengan saya Bahril Ulum. Kali ini saya ingin menginformasikan bahwa kita semuanya harus berhati-hati dengan penggunaan teknologi, khususnya Facebook dan WhatsApp atau media sosial lainnya, karena media-media tersebut banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal atau pemerasan terhadap seseorang. Korbannya kebanyakan adalah perempuan. Seringkali kita mendengar, saya sendiri sering didatangi oleh orang-orang yang istrinya melakukan hubungan dengan orang lain melalui media sosial, dan kemudian istrinya diminta untuk transfer sekian juta atau bahkan sekian puluh juta. Mereka mau saja, kemudian suaminya datang kepada saya meminta bantuan supaya si istrinya itu sadar. Nah, dari sini saya seringkali melakukan pengecekan terhadap oknum-oknum yang melakukan penipuan itu, dan rata-rata modus operandinya yang dilakukan, mereka ada beberapa hal yang dilakukan, seperti diantaranya pertama kali kenalan biasa, pengen kenal, ada yang kemudian pengen menikahi. Kalau ternyata orang tersebut atau si perempuan tersebut ternyata mengaku sudah punya suami, dia akan mengatakan, ya kita temenan saja boleh. Nah, akhirnya terjadilah pembicaraan akrab di situ, sampai kemudian salah satunya diantaranya itu si suami pernah juga nih, salah satunya dia bekerja di luar negeri, akan pulang ke Indonesia, tapi di Indonesia tidak punya keluarga, kemudian meminta si perempuan ini untuk bersedia dijadikan penitipan barang-barangnya atau hartanya atau uangnya hasil kerja di luar negeri itu. Dan ini sudah sangat sering terjadi. Kemudian si orang itu meminta untuk proses pencarian dan sebagainya. Pada akhirnya si korban ini disuruh mentransfer uang. Lah, karena si perempuan ini gila yang namanya uang, gila harta, melihat nominal yang begitu ratusan juta atau bahkan miliaran, kemudian dia lupa kepada suaminya sendiri, lupa kepada keluarganya, karena yang dia pikirkan adalah akan mendapatkan uang ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Hingga akhirnya seperti kerbau dicucuk hidungnya, mau saja untuk mentransferkan uangnya kepada si penipu ini. Nah, ada lagi juga modus operandinya yang kemudian menyatakan cinta, atau si perempuannya ini justru kemudian meminta uang, barangkali dia bisa meminjam uang, ngasih uang, dan kemudian dirayu-rayulah si perempuan itu mau akan dipinjami uang atau akan dikasih uang berapapun yang diminta. Lah, si perempuan ini kan akhirnya tergiur bahwa akan dikasih uang sekian puluh juta, sekian ratus juta, mau saja. Tapi dia memberikan syarat, coba saya pengen melihat kamu telanjang umpamanya, kayak gitu. Nah, dia tidak mau, akhirnya sedikit saja dibuka saja. Nah, ketika video call, maka dengan teknologi AI sekarang itu orang yang pakai pakaian setebal apapun bisa dibikin telanjang. Maka bagi Anda yang perempuan khususnya atau laki-laki, kita harus berhati-hati dengan hal semacam ini. Dengan hal-hal semacam ini, orang berpakaian lengkap saja bisa dibikin telanjang. Kita sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama memaklumi, teknologi canggih hari ini bisa membuat orang telanjang bulat tanpa pakaian, meskipun dia memakai pakaian yang sangat tebal. Karena itu saya sarankan kepada ibu-ibu atau siapa saja lah yang suka selfie
pamer wajah, pamer kecantikan, pamer ketampanan di media sosial. Hati-hati, bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mentelanjangi Anda, kemudian meng-share foto-foto telanjang Anda sementara Anda tidak melakukannya. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda ada salah satu oknum penipu yang memaksa seorang perempuan untuk mentransferkan uangnya sebesar 70 juta. Dia katakan bahwa foto-fotonya akan disebarkan di media sosial, sehingga si ibu ini kemudian merasa ketakutan sekali fotonya, karena dia dikirimi foto dirinya yang ternyata dia sudah dibikin telanjang dengan teknologi AI itu tadi. Akhirnya si ibu datang kepada saya untuk meminta bantuan, dan saat si penipu itu menelpon ibu saya, si ibu tadi, saat si penipu itu menelpon perempuan tadi, saya kemudian mengambil alih teleponnya dan saya rekam pembicaraannya, dan kita lihat ini dia rekaman dari pembicaraan saya dengan oknum penipu tadi. Ini pakai logo Si Polri penipu loh. ini mengaku dari Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Anda bisa berdiri di depan kantor Polda Lampung, saya bisa laporkan ke Kapolda Lampung. Langsung Anda diciduk loh. Coba Anda berdiri di depan kantornya. Saya juga bisa hubungi anggota saya. Langsung kena mental ini. Sama-sama, sampai kamu punya anggota di sini, saya juga punya anggota di situ banyak. Dan punya orang-orang media di Lampung juga. Ada Tribun Lampung. Coba sebutkan siapa nama Tribun Lampung. Kalau Anda bisa menyebutkan orang yang bertugas menjadi pemret di Tribun Lampung, saya telepon sekarang. Kalau Anda nggak mau menunjukkan siapa namanya, pemret. Di situ ada pemret, ada media dari Tribun Lampung nggak? Coba. Apa, Pak? Salah satu. Coba lihat. Saya pengen lihat orang-orang yang lagi berkumpul itu, orang-orang media. Saya kenal semuanya itu di situ di Lampung. Orang-orang yang biasa di Polda Lampung itu saya kenal semuanya. Coba tunjukkan. Katanya tadi lagi kumpul di depan kantor. Coba tunjukkan. Tunjukkan mereka lagi pada kumpul di depan kantor. Biar saya lihat semuanya, wajahnya satu persatu dan saya kenal semuanya. Coba tunjukkan. Bapak kenal dari mana? Saya kenal, saya orang media. Jadi saya kenal semuanya. Enggak, saya hanya pengen lihat kamu beneran yang gimana. Enggak peduli mau viral mau apa, itu urusan saya. Apa? Menunjukkan diri di depan kantor, terus tunjukkan itu anak-anak media yang lagi pada kumpul di depan kantor Anda. Untuk apa saya tipu, Pak? Ya itu untuk duit. Kalau Anda bilang untuk apa menipu, ya beneran tunjukkan dong. Di mana Anda sekarang posisinya? Coba sekarang tunjukkan. Kalau Anda beretikat baik, Anda jangan hanya berbicara etikat baik. Memangnya yang bisa berbicara etikat baik cuma Anda. Kamu itu harus beretikat baik juga. Kalau kamu juga beretikat baik, maka apa yang saya minta pun Anda turuti. Anda jangan egois seperti itu dong. Iya, macam mana pula kau? Coba sekarang tunjukkan. Kalau kamu tidak mau menunjukkan wajah kamu secara asli, kamu bisa saya tuntut. Pakaian kamu palsu tadi. Saya tahu itu. Kamu tadi sengaja buka baju, ganti baju, lama sekali begitu ganti baju yang ditujukan cuma kayak begitu. Apaan itu? Coba sekarang kamu berdiri di depan kantor polisinya. Kamu berdiri di depan kantor Polda. Tunjukkan papan nama Polda Lampung. Coba berdiri di depan Polda Lampung. Cepetan. Begitu Anda berdiri di depan kantor Polda Lampung, di depan papan nama Polda Lampung, langsung saya TF. Ayo, cepetan. Berani nggak? Katanya punya etikat baik, jangan bilang etikat baik. Malah dimatikan. Bagaimana, Pak? Cepetan, video call. Jangan emosi kayak gini, Pak. Saya Anda bikin emosi saya ini. Kamu bikin emosi saya. Emosi kenapa, Pak? Kamu diam saja. Bikin emosi saya kamu. Nggak tahu saya kamu aja. Coba tunjukkan wajah kamu.
Makanya tunjukin, kamu tadi minta di sini untuk beretikat baik. Saya sudah beretikat baik, saya siap. Mau berapa? Iya. Saya siap mau berapa, asalkan satu permintaan juga Anda harus menunjukkan permintaan saya. Anda jangan memaksa saya, harus memaksa orang lain untuk melakukan apa yang Anda mau, sementara Anda tidak mau melakukan apa yang kami mau. Hah? Mau apa? Bapak kenal sama Ridwan Hardiansyah Itu teman saya. Itu teman saya. Silahkan cek nama saya. bohong Bapak itu. Kamu juga nyebutin bohong kok. Bohong Bapak itu. Sudah, saya beretikat baik ya. Saya akan type sekarang juga. Kamu gak usah kemana-mana. Jangan lantur kemana-mana. Ini persoalannya kita batasi saja. Antara iya dan tidak. Ya, antara iya dan tidak. Kalau kamu mau menunjukkan kamu berdiri di depan kantor Polda Lampung, saya type sekarang. Ya sudah kirim, itu nomor rekeningnya sudah saya kirim. Nomor rekening sih udah pasti. Saya tahu nomor rekening sudah dikirim. Tapi saya hanya minta satu hal. Anda memaksa untuk segera mentransfer dengan alasan akan mempublikasikan. Nah, saya minta satu hal. Anda berdiri di depan kantor dan tunjukkan tadi Anda bilang bahwa teman-teman media sudah kumpul di depan kantor. Tunjukkan coba. Kalau sudah ditransfer nanti Pak, saya bisa kirim bukti ininya Pak. Saya tidak perlu bukti kirim. Saya hanya perlu Anda berdiri di depan kantor dan memvideo call teman-teman media yang ada di depan kantor itu tadi. Saya nggak perlu bukti kirim, bukti transfer, tanda terima. Saya nggak perlu itu semuanya. Saya hanya perlu satu hal, Anda berdiri di depan kantor Polda Lampung dan menunjukkan teman-teman media yang ada di situ. Karena teman-teman media di Polda Lampung saya kenal semuanya. Katanya Pak, teman Bapak tadi. Nah, iya. Bapak tidak malu nanti. Makanya kalau Anda bisa menunjukkan mereka semuanya ada sekarang di depan kantor Anda dan Anda berdiri di depan kantor Anda, ya kan segera saya selesaikan. Gitu loh. Goblok banget sih kamu. Apa sih pangkat kamu? Sampai gobloknya sedemikian rupa. Kamu disuruh berdiri di depan kantor aja nggak bisa. Berarti kan kamu goblok. Kamu lebih bajingan lagi mau menipu orang. Kamu memaksa orang untuk tujuan mencari duit kayak begini. Cari duit yang halal aja banyak, kecuali dengan cara semacam ini. Kamu akan saya tuntut nanti. Kamu yang memaksa-maksa istri orang. Coba tanya si istri Bapak, dipaksa atau tidak Pak? Nah, ini dia kasihan sama Bapak Ali. Makanya dia mau membantu. Coba Pak Alinya saya pengen lihat Pak Alinya. Pak Alinya. Bapak Alinya sekarang masih kami tahan Pak. Alasan ditahannya apa? Alasan ditahan Bapak Alinya sedang kami periksa. Diperiksa soal apa? Diperiksa soal apa? Diperiksa menggunakan alat terlarang di sini Pak. Alat apa? Menggunakan alat narkoba Pak. Nggak mungkin ini jauh panggang daripada api persoalannya. Coba mana buktinya bahwa dia itu sedang menggunakan alat narkoba? Ya masih diperiksa sama pihak propam. Ya coba saya pengen lihat laporannya ya, tentunya ada berkas-berkasnya. Coba bukti bahwa Pak Alinya itu sedang dalam proses. Kalau dia sedang ditahan, saya pengen lihat dia ada di dalam tahanan. Bapak mau lihat dia sedang di tahanan? Iya. Setelah Bapak lihat di tahanan nanti Bapak bisa kirim? Iya. Coba lihat. Saya lihat. Benar. Coba lihat. Tidak bohong. Saya perlihatkan dulu kapan saya bohong. Coba saya pengen lihat. Apa Pak? Saya pengen lihat coba dulu. Orangnya lagi ditahan nggak? Iya, siap. Bisa Bapak tunggu sebentar? Sekarang saya nggak mau tunggu. Anda berjalan ke sel. Anda berjalan ke selnya. Anda berjalan ke sel, terus Anda videoin. Kita tetap terhubung dan Anda ganti saja dengan video call. Kemudian Anda shooting itu orangnya, si Pak Ali itu. Apa Pak?
Anda berjalan ke arah sel tahanan. Katanya nggak ditahan, ya kan? Katanya Pak Alinya ditahan. Iya, Pak. Anda berjalan ke sel tahanan, Anda syuting itu. Yang namanya Pak Ali siapa? Saya pengen lihat orangnya. Ya, bisa Bapak tunggu sebentar saya. Jangan tunggu sebentar, sekarang berjalan. Video call. Bapak jangan maksa saya. Saya tidak maksa, saya hanya minta kejelasan. Kalau nunggu sebentar, artinya Anda akan berganti angle. Gitu loh. Karena nggak live, Anda akan berganti angle, Anda akan mempersiapkan segala sesuatunya supaya terlihat di tahanan. Kan begitu. Tapi kalau Anda sekarang tidak terputus berjalan, ini saya lagi posisi jalan ke sel tahanan, ini orangnya, itu jelas. Nggak pakai disuruh nunggu diputus dulu teleponnya. Itu sudah ganti angle, itu sudah nggak jelas. Saya nggak mau itu ganti angle. Makanya sekarang juga mumpung kita terhubung, Anda sekarang jalan ke sel tahanan, terus divideoin. Itu orangnya ini yang namanya Pak Ali. Ini yang jaga ini. Yang jaga di sampingnya, yang jaga selnya itu pasti ada. Kalau ada di Yanmasnya ada. Kalau memang sel tahannya tidak ada di luar, pasti ada petugas jaganya. Saya pengen lihat itu siapa yang jaga, saya pengen tunjukin siapa ya Pak Alinya kayak apa. Jadi kalau ini jelas semuanya, saya akan selesaikan. Gitu loh. Selesaikan semuanya. Anda mau berapa, minta berapa, tak selesaikan. Ya, kamu mau ditransfer berapa? Mau 70, 100, ada saya. Saya nggak butuh Pak 100. Berapa? Ini semua pihak media saya juga tidak. Berapa mintanya? Berapa minta? Kekurangannya saja Pak, kekurangannya 20 juta tadi Pak. Memangnya sudah ngasih berapa? Apa? Memangnya sudah ngasih? Apa Pak? Memangnya Anda sudah dikasih? Dikasih sama apa Pak? Lihat tadi bilang kekurangan. Kurang dari mana? Iya, di sini tadi pihak media meminta biaya sebesar 70 juta Pak. Tapi Bapak Ali di sini ada uang 50 juta Pak. Jadi sisa kekurangannya 20 juta lagi Pak. Enak banget ya. Itu Pak. Enak banget ya Anda mengatakan media itu untuk memeras orang. Saya bergelut di bidang media itu sejak 2002 bos. Ya, 2002. Jauh sebelum ada WhatsApp kayak begini, jauh sebelum ada Facebook, saya sudah ada di media. Dan tidak ada yang namanya media itu untuk digunakan untuk memeras orang kayak begini. Mana ada Pak Alinya mau ngeluarin duit 50 juta. Dari mana coba? Logikanya di mana? Pakai logika dong. Ngomong jangan asal jeplak. Masa kasih 50 juta sudah ngasih 50 juta masih ditahan juga. Kasusnya beda lagi. Kalau toh dia ngasih 50 juta berarti kasusnya kasus narkoba. Bisa Bapak selesaikan? Bisa. Gampang itu. Itu nomor rekeningnya sudah saya kirim. Saya tunggu Pak kalau Bapak bisa selesaikan. Saya akan tap sekarang juga kalau Bapak berdiri di depan kantor dan tunjukin itu orang-orang media yang kata sampean sudah berdiri di depan kantor. Itu Pak, foto Alinya sudah saya kirim Pak. Bukan foto. Bapak. Sekarang medianya. Sudah minta. Ini ibu yang bersangkutan mana Pak? Sekarang sudah diwakilkan kepada saya. Jadi dia tidak perlu bicara apapun. Menurut ibu tadi, Anda yang bernama Ali. Kenapa sekarang Anda bilang Alinya lagi ditahan? Kok Anda ditahan bisa nelpon kayak begini? Yang mana ibu yang bersangkutan Pak? Dia sudah mewakilkan kepada saya. Jadi Anda cukup bersama saya. Ya, Anda bersama saya, nggak usah berhubungan dengan dia lagi. Paham?
tidak ada masalah sama Bapak. Saya ada permasalahan sama. Kalau Anda tidak ada masalah dengan saya, sekarang sudah ada masalah dengan saya. Sekarang Anda sudah bermasalah dengan saya. Anda memang awalnya tidak bermasalah dengan saya, tapi sekarang Anda bermasalah dengan saya. Saya hanya minta satu hal dan kamu tidak mau mewujudkan atau mengabulkan apa yang saya inginkan. Saya sekarang sedang lacak loh. Jangan salah, saya juga sudah tahu siapa kamu, di mana lokasimu. Walaupun kamu matikan itu lokasinya. Di mana Pak? Di mana Pak? Udah, masa akan saya kasih tahu? Nanti kamu lari lagi. Coba, saya pengen lihat kamu berdiri di Polda Lampung, di depan kantor Polda Lampung. Gambar apa ini? Gambar editan blow up loh. Sahabat TV Al-Waha, itu tadi adalah rekaman dari penipu yang kena mental setelah saya marahi. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh rekaman ketika kita menghadapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketika hendak menipu kita atau memeras Anda semuanya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Satu, ketika Anda mendapatkan orang-orang semacam ini, ajak dia untuk video call biar kita tahu wajah aslinya si penipu itu. Kalau dia tidak mau, itu pasti dia menipu. Jangan Anda terima, jangan Anda ladenin orang-orang yang menelpon hanya dengan suara. Sekarang itu lebih mudah untuk mengecek keberadaan orang itu melalui video call. Di mana sedang berada, kita bisa tahu. Jadi mintalah dia untuk video call. Kalau dia ternyata tidak mau video call, itu sudah fake asli bahwa dia adalah seorang penipu yang hendak memeras Anda. Jadi Anda hentikan saja obrolannya dengan orang itu. Yang kedua, apabila dia mengaku polisi, maka berpura-pura Anda mengenal salah satu orang atau mengaku orang-orang yang ada di Polda itu. Seperti tadi si penipu ini mengaku sebagai anggota dari Polda Lampung. Ya, katakan saja bahwa Anda itu kenal dengan orang-orang di Polda Lampung. Dia menggunakan juga bahwa media, teman-teman media atau para wartawan akan memviralkan kejadian yang misalkan mesum itu tadi. Maka katakan saja bahwa saya orang media. Jadi intinya kita semuanya jangan sampai terkecoh dan jangan sampai kalah oleh argumen si penipu tadi. Jadi pada intinya di video ini saya ingin memberikan pesan kepada Anda, jangan pernah panik ketika menghadapi hal-hal semacam ini. Orang-orang yang menipu itu mereka pasti tidak mempersiapkan 100% apa yang kita mau dari mereka. Jangan langsung minta ditransfer terus ditransfer atau minta uang ini untuk ini dan sebagainya. Jangan langsung tergiur intinya. Dan ketika berhadapan dengan oknum-oknum penipu semacam ini, kita harus waspada dan lihat celah kelemahan-kelemahan mereka dari kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.